Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah apakah harapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran hidup dan tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mau saya katakan, mau saya tegaskan, hanya Yesus. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Doa dan harapan saya, kita diberikan Tuhan kekuatan untuk memilih yang terbaik, karena dengan hati percaya engkau diberi benarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menuntun kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih biar kami bisa mengasihi musuh dan yang menganiaya hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam Matius 54 demikian bunyi, Matius 5 ayat 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, tema kita mengasihi musuh dan yang menganiaya kita. Mengapa kita harus mengasihi musuh dan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita? Alkitab mengatakan dengan jelas, sebagaimana yang kita baca tadi, bahwa yang pertama itu adalah perintah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca dalam ayat selanjutnya, Matius 5 ayat 48, di sana dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Jadi keinginan Allah supaya kita sempurna sama seperti Dia. Artinya bahwa perintah itu harus kita lakukan, karena itulah salah satu cara untuk kita bisa sempurna di hadapan Tuhan. Karena kalau Anda baca dalam Lukas 6 ayat 35, di mana orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang musuh kita, kita harus kasihani, kita harus kasih. Karena dikatakan di sana, upahmu besar dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada mereka, walaupun mereka berbuat jahat, walaupun mereka melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah menantikan kembalinya mereka kepada Tuhan. Dan Allah tidak menginginkan kematian orang berdosa, tapi mereka ingin supaya mereka menikmati keselamatan. Allah tidak pernah merancangkan neraka seperti yang diciptakan oleh Allah-Allah yang lain. Allah tidak pernah menciptakan neraka untuk manusia, tapi neraka itu diciptakan hanya untuk malaikat yang telah jatuh, yang sudah melawan Dia. Tapi karena manusia mengikuti ajaran-ajaran setan-setan ini, sehingga dia mengalami keterpurukan iman, sehingga ketika dia melakukan keinginan setan, maka sudah pasti ujungnya adalah kematian kekal. Dia akan tinggal bersama-sama dengan malaikat yang sudah jatuh itu. Yang kedua, kata firman Allah, mengapa kita harus mengasihi musuh dan orang-orang yang menganiaya kita? Karena kita mengikuti teladan Yesus. Tadi mengikuti perintah Yesus, sekarang mengikuti teladan Yesus. Kalau kita baca Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, Yesus sudah mengalami aniaya, mengalami cambukan dari lawan-lawan yang membenci Dia, dari orang-orang yang bukan karena Yesus melakukan dosa dan kejahatan lalu mereka layak menerima itu, tidak. Tapi karena perbuatan-perbuatan manusia berdosa ini, mereka melakukan apa yang dirancangkan oleh iblis supaya apa yang dikatakan oleh firman Allah itu digenapi. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa sekalipun demikian, Allah Yesus yang sudah mengalami banyak penderitaan, banyak
aniaya, dicaci, dimaki, diludah dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berada di kayu salib sebelum dia mati, dia berkata kepada bapaknya, bisa saja dia berkata, binasakan mereka, bisa. Bisa saja dikatakan, datanglah pasukan malaikat Tuhan untuk menghancurkan mereka, bisa. Tapi kalau itu dilakukan, maka engkau tidak akan pernah selamat. Saya tidak akan pernah selamat. Kita semua tidak akan pernah selamat. Orang-orang yang percaya kepada yang tidak akan pernah bisa selamat. Tapi karena kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita diselamatkan. Kita percaya dan kita mengaku segala dosa dan keselamatan apa yang dilakukan oleh Tuhan itu. Nanti sore saya akan menyampaikan bagaimana orang seharusnya bermegah dalam salib Kristus itu. Di situ kita bisa melihat bahwa bermegah dalam salib Kristus itu akan mematahkan, membunuh segala keinginan-keinginan dunia ini. Di salib itu kita bisa mengalami kemenangan. Di salib itu, karena salib itu kita mengalami hal-hal yang indah dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku bermegah di dalam kuasa salib Kristus itu. Puji nama Tuhan. Jadi itu mengapa bisa dia lakukan? Itu karena Yesus mengasihi dunia ini. Dan itulah sebabnya kita mengikuti teladannya. Teladan junjungan kita itu Yesus Kristus. Supaya apa? Kita menikmati yang terbaik, yang terindah, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kalau kita mengikuti teladan kita, kita akan menjadi yang menyenangkan hati Bapa. Itu berarti kan ketaatan yang kita lakukan kepada Allah. Yang ketiga kata firman Allah ialah mengapa kita harus mengasihi musuh dan orang-orang yang mengenai kita, karena kita mau serupa atau segambar dengan Yesus. Kalau Anda baca dalam Galatia 4 ayat 19, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah mengalami rupa Kristus menjadi nyata dalam hidup kita kalau saja kita tidak melakukan, tidak taat kepada Tuhan. Dan di Roma 8 ayat 9, untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kita ini diharapkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dengan mengikuti cara hidupnya dan kebenaran-kebenaran Allah dalam hidup ini. Supaya apa? Itu menjadi pola hidup kita, teladan hidup kita. Dan ketika kita mengasihi musuh dan orang-orang yang menganiaya kita, itu bukanlah semudah membalik telapak tangan. Tidak mudah. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu pasti akan kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi saya mau katakan, kita harus mengasihi. Memang sulit, memang sukar. Tetapi karena itu perintah, kita harus mengikuti teladan Yesus. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ketika kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, disitulah kemuliaan Bapa dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya memang katakan tidak mudah, tapi saya mau katakan karena ini perintah dan Yesus sudah melakukannya. Dan orang bilang itu ajaran gila. Kepada saya orang sudah pernah mengatakan itu ajaran orang gila. Dia bilang Yesus dikatakan gila. Karena saya bilang ketika ada seseorang yang melakukan hal yang tidak baik dan mereka tahu bahwa mereka melakukan yang tidak baik, tetapi saya selalu membalas yang baik kepada mereka. Lalu mereka bilang begini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta melakukan lagi hal-hal yang baik kepada mereka, sementara dia melakukan yang jahat kepada Pak Pendeta? Bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya keadilan Tuhan itu datang. Sampai akhirnya ketika dia menyinggung soal nyawa.
Dan Tuhan menjadi saksi dari semua itu. Dan orang-orang melihat. Dan ketika mereka, karena Tuhan, Yesus saya mengajar, tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu orang berkata dengan jelas kepada saya di telinga saya, itu ajaran orang gila. Nggak ada ajaran begitu Pak Pendeta. Itu hanya kalau ada orang yang mengajar seperti itu ajaran orang gila. Kalau orang jahat kita harus jahat. Kalau orang baik kita harus lebih baik. Kalau orang itu jahat kita harus lebih jahat kepada mereka. Masa kita katakan kalahkan dengan kebaikan? Ya enak dong orang itu. Bagi mereka mungkin lihat dari kacamata mereka enak. Tapi kalau dari kacamata Allah kita melakukan, itu sama dengan menumpuk bara api di atas kepalanya. Karena apa? Tuhan sudah mengatakan pembalasan itu tidak hak kita. Pembalasan itu milik Tuhan. Jadi kalau pembalasan itu milik Tuhan, biarkan kita membiarkan Tuhan melakukannya. Jangan kita. Jadi kalau Tuhan yang melakukannya, itu yang terbaik. Itu sebabnya Alkitab katakan, tadi sudah saya katakan, ketika kita dapat melakukan itu, dalam Lukas 6 ayat 35, kita mendapat upah yang besar menjadi anak-anak Allah dan sekaligus menjadi ahli waris kerajaan surga. Puji nama Tuhan, semoga kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bahkan coba saya baca beberapa ayat ya. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Dan ayat yang ke-11, berbahagialah jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita disebut berbahagia. Kita walaupun kita diperlakukan begitu, tapi kita berbagi. Sementara mereka yang melakukan itu merasa tersiksa. Kita merasa berbahagia karena firman Allah. Karena apa? Kita mendapat bagian dalam penderitaan Yesus. Kita mendapat bagian dalam kesukaan Yesus. Dan itulah sebabnya saya mengatakan kepada kita, tidak mudah tetapi bukan tidak mungkin bersama dengan Yesus kita dapat mengasihi orang yang menganiaya kita, yang menyakiti kita. Karena kita adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, yang memenuhi Tuhan dan junjungan kita. Dan sekaligus juga kita mau menjadi segambar atau serupa dengan Dia. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami segambar serupa dengan Engkau Tuhan, dan biarkan kami mengikuti teladan Tuhan, biarkan kami mengikuti perintah Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada yang sakit dalam nama Yesus, kami perintah keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami tetap menikmati kasih karunia yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Mari Engkau menolong. Dan kalau Engkau orang yang sedang mengalami itu, angkat kedua belah tangan kita berdoa. Terima kasih, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Tolong mereka dalam nama Yesus Kristus, dan pertolongan-Mu Kau nyatakan dan Kau berikan kelegaan sebagaimana firman-Mu, dan Engkau menolong mereka sebagaimana firman-Mu. Engkau datang kepada mereka menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu sebagaimana firman-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau siap sedia terus akan melegakan mereka dan memberi yang terbaik. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.